Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan mulai ibadah kita di awal tahun Januari. Selamat tahun baru ya adik-adik. Semoga kita semuanya sehat-sehat. Harus menjaga kesehatan kita biar kita bisa selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Ya, kita akan memuji nama Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik bangkit berdiri semuanya ya. Kita bernyanyi bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Dengan lagu Bila Topan Keras Melandamu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan deras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena Engkau begitu baik. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari yang indah ini ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami seluruhnya ya Tuhan Yesus, terutama adik-adik kami sekolah minggu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu selalu kepada mereka ya Tuhan Yesus. Ya Bapa kami yang di sorga, di awal tahun 2021 ini ya Tuhan, kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau akan menghapuskan segala sakit penyakit COVID-19 di muka bumi ini ya Bapa, agar kami bisa datang ke gereja-Mu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mengikuti sekolah minggu ya Bapa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami akan memulai ibadah kami ini. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu padamu. Haleluya. Amin. Ya, kita bernyanyi bagi Tuhan ya adik-adik. Kita harus gerakan badan kita, bertepuk tangan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita bernyanyi dengan nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
pendeta kita, adik-adik, diletakkan semuanya di depannya semua Alkitabnya masing-masing. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Di tahun 2021 kita harus tetap sehat, kita harus lebih baik lagi, kita harus menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan bagi kami. Kami boleh bangun dari tidur kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersuka cita Tuhan. Kami memuji Tuhan. Bahkan juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan lewat seluruh tubuh kami, gerak kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami
biarlah kami boleh mengerti bahasa firman Tuhan, sehingga kami diberkati pada saat ini. Berkati seluruhnya anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Pak Pendeta akan baca untuk kita semuanya sama-sama mengikuti. Jadi perhatikan Alkitabnya, sama-sama mengikuti. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan, manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Ayat 10, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Pak Pendeta ulangi ayat yang 10, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Yesus mengajarkan firman, mengajar banyak orang, pada saat itu ada banyak orang yang mau mendengarkan perkataan Yesus. Ada banyak orang yang mau mendengarkan ajaran Yesus. Ada banyak orang. Ada orang yang berdosa, ada orang pemungut cukai, ada orang Farisi, ada ahli Taurat. Jadi Yesus pada saat itu ketika berbicara didengar orang, disukai oleh orang yang banyak. Namun adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Yesus berbicara tentang firman-Nya, mengajar lewat satu perumpamaan, ada banyak perumpamaan diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus mengajarkan perumpamaan, ada banyak orang mendengar. Namun ada juga orang yang tidak suka dengan Yesus. Ada juga orang yang tidak suka dengan Yesus. Itulah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak senang kalau Yesus itu mengajarkan firman, lalu orang banyak berdatangan lalu mendengarkan. Karena ketika orang banyak datang, pasti Yesus akan disukai. Kenapa? Karena pengajarannya sangat baik, sangat bagus, merubah hidup orang sehingga semakin baik dan semakin baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam perumpamaan yang kita baca tadi dikatakan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dirham, apa itu dirham? Dirham itu mata uang keping. Itu ada yang terbuat dari emas, bahkan juga ada yang terbuat dari perak. Nah, ada seorang perempuan memiliki 10 koin dirham. Memiliki 10 koin dirham. Dikatakan bahwa perempuan ini ketika melihat koinnya, dirhamnya ada 10 koin. Lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian dia melihat dirhamnya itu tinggal 9. Kemana yang satu lagi? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, akhirnya perempuan ini gelisah. Perempuan ini pengen
mencari. Dia mencari. Nah, ketika dia melihat dirhamnya tinggal 9, maka hatinya sedih. Hatinya sedih karena hilang 1 dirham. Hilang 1 dirham. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, perempuan ini berusaha. Dia berusaha, dia ambil lampu. Dia ambil lampu, pelita. Dia ambil pelita, dia ambil lampu, lalu dia cari di sekeliling rumahnya, di dalam rumahnya. Dia berusaha mencari. Nah, adik-adik, pada saat itu dulu rumah walaupun siang hari gelap di dalam. Kenapa? Karena tidak ada jendela. Nah, jadi rumah orang-orang pada saat itu ketika siang hari pun gelap. Jadi kalau kita masuk ke dalam harus pakai lampu, harus pakai lentera, harus pakai pelita supaya terang. Nah, ketika dia mencari dirhamnya yang hilang, lalu dia mengambil pelita, dia mengambil lampu, dia cari di dalam rumahnya, di sekeliling rumahnya. Nah, pada saat itu rumah belum seindah semoga rumah kita saat ini. Nah, dia dulu rumah itu berlantai tanah. Jadi coba kita bayangkan rumah dulu, pasti memprihatinkan. Apalagi di dalamnya gelap. Nah, dia akan mencari. Dia akan cari di kolong tempat tidurnya, dia akan cari di kolong kalau ada kolong di dalam rumahnya, dia akan cari semuanya. Lalu dia merasa sedih, capek mencari, tak dapat, tak ketemu. Lalu dia ambil sapu. Dia cari. Kalau ada kolong-kolong, dia masukkan sapunya, dia tarik, terus dia buat seperti itu. Dia kecapean, dia kewalahan, dia bersedih karena dirhamnya hilang 1. Nah, adik-adik, padahal 1 yang hilang, masih banyak yang sisa 9. Tapi dia sedih. Pengennya jangan ada yang hilang, harus semuanya utuh. Dia cari, dia berusaha mencari. Lalu dia ketemu dengan dirham yang hilang itu. Ketika dia melihat dirhamnya itu, dia bersukacita, dia senang. Dia bernyanyi, dia bersorak, dia melompat. Dia bersukacita. Lalu saking sukacitanya, dia panggil teman-temannya perempuan ke rumahnya. Ayo semua teman-teman, dirhamku yang hilang sudah ketemu. Ayo kita bersukacita. Akhirnya dirhamku sudah kembali 10, tidak 9 lagi, tapi sudah 10. Lalu teman-temannya pasti datang bersukacita. Pasti teman-temannya juga bersukacita karena temannya tadi sudah sukacita. Nah, adik-adik, kalau kalian bersedih, pasti teman-teman juga sedih. Kalau kalian bersukacita, pasti teman juga pasti bersukacita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sama ketika kita datang kepada Tuhan. Kalau kita hanya datang kepada Tuhan, hati kita hilang, tidak bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak senang. Tuhan sedih. Tuhan mau kita utuh datang kepadanya. Kalau kita datang memuji Tuhan, hendaknya hati kita juga memuji Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak memuji Tuhan, itu sama persis dengan dirham yang hilang. Nah, itu. Terus kalau kita selalu menjauh daripada Tuhan, sama dengan dirham yang hilang. Terus kalau kita selalu berbuat dosa, itu sama saja dengan dirham yang hilang. Tuhan mencari dirham itu. Tuhan mencari kita. Tuhan mau hidup kita itu semakin baik, semakin utuh,
semakin dekat kepada Tuhan. Nah, orang yang dekat kepada Tuhan pasti akan bersukacita. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti hidupnya akan bahagia. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti hidupnya tidak mau melakukan dosa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di tahun 2021 ini kita harus berkomitmen, harus semakin baik, harus semakin berguna, harus dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita datang kepadanya dengan setulus hati. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya jangan berbuat dosa. Kita mau anak-anaknya harus hidup dalam firman Tuhan, dalam ajaran firman-Nya. Sama seperti tadi ketika Yesus mengajarkan orang-orang, ada banyak orang datang. Orang berdosa datang, pemungut cukai datang, semua datang. Mereka mau hidup di dalam Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita dimenangkan, kita dikuatkan, kita menjadi anak-anak yang berguna. Hiduplah di dalam Tuhan, jangan berbuat dosa, jangan menjadi dirham yang hilang. Tetapi biarlah kita tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan. Kami bersukacita sebagai anak-anak Tuhan, diajarkan untuk selalu dekat kepada Tuhan. Ketika kami menjauh daripada Tuhan, kami seperti dirham. Ketika kami hilang, kami menjadi gambaran orang berdosa. Tapi Tuhan mencari kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan sukacita bagi kami. Engkau mengajarkan kami untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Berkati anak-anak kami. Biarlah mereka boleh bertumbuh semakin baik. Hidup mereka diberkati Tuhan. Pintar, tidak berbuat dosa, melakukan sesuatu hal yang baik, mengerjakan pekerjaan yang baik. Berkati anak-anak kami seluruhnya Tuhan. Berkati juga orang tuanya. Tuhan berikan kesehatan. Ketika orang tuanya bekerja, Tuhan berkati. Biarlah pekerjaannya diberkati Tuhan, dan keluarga, lepas keluarga boleh menikmati kasih Tuhan. Ketika orang tua daripada anak-anak kami sakit, mari Tuhan, Engkau yang memberkati dan menjamah, mengangkat sakit penyakit, memberikan kesembuhan. Ketika orang tuanya berkeluh kesah, Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami, berkati seluruhnya bagian dari hidup kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi Bapa terima kasih.
Ayo semua berkumpul, kita rayakan. Hai temanku, selamat ulang tahun. Potong kue bernyanyi, nari bersama.